Hasil utama luar biasa, ya. Ada perubahan signifikan, ya kan, denyut jantungnya, terus juga laju pernafasannya menurun, ya. Saturasi oksigen yang meningkat, terus juga ada ditemukan perubahan yang signifikan. Nah, ini luar biasa, sehingga kesimpulan terapi bacaan alkohol secara signifikan meningkatkan stabilitas fisiologis pada bayi baru lahir prematur, terutama mereka yang memiliki tingkat kematian lebih tinggi dan dapat fungsi sebagai tambahan efektif dan inovasi dalam terapi. Atau batasan bahwa sakit itu memang takdir bayi. Ya, berarti kita harus kontemplasi dalam memaknai itu semua. Bukan karena kurang ikhtiar berobat, ya. Karena ada sebuah cerita gitu. Eh, Ternyata orang ini masuk yang mana ya? Orang di rumah sakit itu, ketika datang ke dokter sebagai wujud daripada ikhtiar, ternyata sudah sembuh dengan ketemu sama dokter. Nah, itu apa ini? Kalau ternyata itu adalah misalkan sebuah penyakit yang munculnya dari mana dulu gitu. Kan kita harus melihat ya konteksnya seperti apa. Apakah dia karena pola pola hidupnya berubah gitu. Contoh misalkan saya dulu suka sekali makan daging-dagingan, gitu. Sehingga ini berdampak kepada keberadaan jantung saya gitu. Sehingga akhirnya jantung saya dianggap sebagai sebuah masalah gitu. Apakah itu sebuah konteks gitu, bahwa itu takdir saya? Saya ketika saya kontemplasi ternyata iya gitu. Ternyata ada kaitannya dengan leluhur begitu kan. Apa ya? Contohnya ibu saya nggak kena. Ya. Ternyata ini kalau kita ngomong konteks, saya nggak tahu ya. Saya kurang mendalami terlalu dalam. Ternyata yang saya dari jalur ibu saya itu punya masalah jantung dan meninggal di lapangan tensum, gagal gagal fungsi organ gitu ya. Terus Pak D saya juga mengalami hal yang sama gitu. Terus yang berikutnya eh, siapa tuh? Om saya malah seorang dokter spesialis di Bekasi penyakit dalam. Malah sekarang mengalami hal yang sama gitu. Sehingga akhirnya apa yang saya lakukan ya saya mencoba berikhtiar dengan cara apa? Saya tinggalkan secara pola hidup itu. Saya tidak lagi sentuh daging-dagingan dan sebagainya selama 5 tahun. Apakah itu membaik? Alhamdulillah membaik. Gitu. Apakah konteks pola pola makan itu merubah pola makan itu ada efek? Ada, insya Allah. Tapi ketika kita hanya menjalankannya mungkin dalam konteks harian, mingguan, mungkin nggak terasa. Tapi kalau kita melakukan dalam waktu yang cukup lama, ya mungkin akan dirasakan ya. Tapi itu kan harus ada konteks, eh, ada unsur kehati-hatian, artinya ada batasan dan sebagainya. Nah, akhirnya di tahun eh, kapan saya bisa akhirnya merubah pola hidup saya yang tadi awalnya saya tidak makan daging-dagingan itu tadi. Terus akhirnya saya ketahui ketika saya ada kegiatan medical check up di Brawijaya, di kampus saya, yang punya rumah sakit sendiri, saya bisa komunikasi dengan dokter yang menangani. Saya tanya apa lu jantung saya gimana dan sebagainya. Ternyata beliau jawab, Anda sudah bagus sekali ini dan sebagainya. Ya sudah. Berarti mulai saat itu saya, oh ya berarti saya sudah bisa merubah kembali ke daging-dagingan itu pola daging, tapi tidak 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 sedahsyat sebelumnya gitu. Dulu kan rawon apa pasti ada. Sekarang enggak lagi gitu. Itu kan pola pola apa ya? Lifestyle. Nah, kembali ke yang tadi berarti menjaga itu adalah konteks menjaga diri ya. Ini kalau pemahaman saya detik ini bahwa yang berlebihan itu tidak baik. Sehingga akhirnya apakah saya mengharamkan daging? Enggak, saya menghalalkan dia. Tapi ada saatnya dia toyib, ada saatnya dia tidak toyib itu. Saya lebih dekat. Saya sering kali ya apa namanya ini saya saja sebagai contoh ya. Misalnya seringkali di suatu kondisi bahwa ketika saya habis makan makanan sesuatu terus saya ternyata respon tubuh saya saat itu tidak bagus ya, entah mencret atau apa dan sebagainya. Ya sudah, saya tidak boleh konsumsi makanan itu dalam jangka waktu tertentu. Ketika saya sudah membaik, ketika saya memakan itu lagi, ternyata dampaknya itu saya tetap tetap bermasalah ya berarti ya memang makanan itu tidak toib buat saya. Tapi dia halal ya. Dia halal dan dia bisa jadi toib bagi orang lain. Nah, konteks halalan itu berarti kan sudah diatur ya mana yang halal, mana yang haram. Nah, toib itu dan tidak toib ya kita sendiri ya. Karena masing-masing personal kan punya punya konteks makanan yang berbeda-beda. Saya rasa Pak banyak pemahaman itu. Tapi saya mencoba suka mengkontemplasi. Oh saya begini. Oh berarti begini. Terus kalau takdir ya berarti eh, takdir berarti contoh saya secara keturunan punya 3 penyakit ya. Yang saya jantung saya ada diabetes, ada juga ada hipertensi. Berarti saya punya peluang untuk itu muncul. Sekarang saya sudah 40 lebih sehingga saya berjaga-jaga. Konteks jaga-jaga saya kan sebenarnya untuk apa, nek wong Jawa ngomongnya jogo-jogo, siap-siap. Eh, Kalau bisa itu adalah tindakan mitigasi, sehingga banyak pola makan yang saya sekarang kalau bisa sekali sehari kan begitu. Karena memang secara pemahaman saya sekarang akhirnya apa namanya? Sebenarnya kita nggak terlalu banyak makan. Kalau saya kadang merenung Rasulullah Muhammad itu makan cuman kalau ada aja, kalau nggak ada ya nggak makan. Kadang-kadang begitu. Ternyata ya sehat-sehat aja. Berarti memang konteks puasa itu jauh lebih bagus daripada kita berbuat. Seringkali malah kayak
saya kemarin waktu saya puasa bulan Ramadan itu saya produktif sekali menulis jurnal gitu. Menulis jurnal tentang apa, pengobatan Islam saat saya berpuasa Ramadan kemarin. Tapi ketika saya dalam kondisi lapar kenyang kadang-kadang ya saya tidur nih. Nah, itulah konteksnya. Terus apakah itu takdir? Ya seandainya itu dijatuhkan kepada saya maka eh, ya sudah terima. Terus seandainya kita terima terus apa yang harus kita lakukan? Berarti kan dalam sebuah hadis kan disebutkan bahwa ya kita harus berikhtiar kan untuk melakukan penyembuhan itu. Nah, seandainya nanti ketika melakukan penyembuhan terus ternyata Allah masih belum belum memberikan kesembuhan, berarti kontemplasi lagi bahwa apa yang membuat Allah belum berkenan untuk memberikan kesembuhan pada kita ya. Melalui pintu masuk itu. Karena ini konteksnya pengobatan tradisional, pengobatan Islam sehingga arahnya ke situ dulu. Apa yang salah? Misalkan masuk lewat dosa. Dosa kan di ayat Al-Quran disebut bahwa segala sesuatunya terkait dengan apa yang kita lakukan kan. Berarti dosa dan kesalahan kita. Ya berarti masuk dari situ pertobatan. Seandainya ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa ternyata ketika kita ikhlas itu ya dengan sakit yang kita rukyah rutin di rumah. Nah itu saya sepakat. Rukyah rutin di rumah dan bekam itu saya rasa itu pentingnya. Maka berbekam ya kalau bisa 2 minggu sekali. Saya ngambil ilmunya ada bekam 2 minggu sekali itu bagus kan. So Mas, siap. mungkin itu. Kalau dilihat dari pertanyaan yang pertama, kalau pengen tahu ciri-ciri batasannya, ya, ya, kalau misalnya jenis penyakit akut, cedera, jatuh, kan sakit. Tapi pilihan memasukkan sumber daya yang COVID di dalam tubuh, maka bisa terjadi sakit. Yang bisa jawab, ya yang bersangkutan sendiri itu. Yang kedua, sepakat kesimpulan bahwa kalau ikhlas pasrah itu urusan hati, jasadnya tetap ikhtiar. Mana yang didahulukan? Ya hatinya dulu. Gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Nih ada tulisan Ustadz Rosat nih di sini, Pandi. Rukyah secara bahasa atau istilah lebih mengarah pada bacaan ini. Sedangkan Ya, Al-Quran dalam interaksinya tidak hanya melalui bacaan, tapi juga tuntunannya. Dan interaksi dengan Al-Quran itu sebagai inti fungsi dan inti kemukjizatannya. Maka jika difungsikan sebagai terapi pengobatan yang menyeluruh dalam kehidupan, perlu diluas dari sekedar bacaan saja. Di sini bisa dipahami bahwa terapi Al-Quran lebih komprehensif atau dengan kata lain, rukyah syariah adalah bagian dari terapi Quran. Pertanyaannya, bagaimana menurut Ustadz Andi? jawabannya Semoga jawabannya sepakat. sepakat. Masya Allah, iya ini saya juga sepakat itu. Sepakat itu. Nah ini dari Bu Prasasti, beliau kayaknya eh, terdampak COVID waktu itu. Beliau bekam rutin sudah dilakukan. Yang ditanya ini ruqyahnya apakah ada bacaan khusus? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah dilakukan mandiri dan berapa sering diulang? Terima kasih. Semoga. Oke, siap. Siap. Pasca COVID tekanan darah naik drastis. Nah, sekarang kalau konteksnya tadi Anda sudah melakukan bekam sudah rutin dilakukan. Nah, bisa jadi sekarang untuk rukyah berarti terkait dengan Ustadz Rosadi tadi bukan hanya bacaan sebenarnya. Jadi rukyahnya ya berarti harus menggunakan jiwanya gitu. Karena terkait dengan tadi kan Ustadz Rosadi menyampaikan itu terkait dengan inti fungsi dan inti kemujizatannya. Bukan hanya sekedar bacaan. Karena rukyah itu syifa gitu. Ketika kita bisa melihat itu sebagai konteks yang lebih dalam lagi komprehensif, maka kita bisa memahami itu dengan konteks yang lebih jauh, maka itu akan jadi lebih dahsyat. Sehingga akhirnya bacaannya apa ya? Ya kalau memang mau mengkhususkan ya Al-Baqarah bagus. Karena ada hadisnya kan gitu. Ada tambah lain berarti muawwizatan itu ditambahkan Imron misalkan. Atau misalkan mau yang pendek-pendek ya Al-Fatihah ada hadisnya kan gitu. Terus misalkan mau yang lebih pendek lagi ya istighfar misalkan ya. Atau zikir-zikir sederhana tapi dilakukan sesering mungkin misalnya. Tapi kan kita tidak apa ya pasti akan berbeda loh ketika kita
bicara astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi kita bedakan dengan eh, kepasrahan total, terus benar-benar tawakal kepada Allah, terus kita menyebutkan kata astagfirullahaladzim itu dengan ketulusan, dengan berserah diri yang total dan sebagainya, itu pasti akan diterima dengan berbeda. Ya. Monggo saja gitu. Kalau sesering mungkin silahkan, malah bagus. Dilakukan mandiri malah bagus sekali. Karena ketika dilakukan secara mandiri, saya rasa itu jiwanya akan ikut, gitu. Jiwanya akan ikut, terus kesadaran dirinya juga akan ikut. Kan kalau kita dengan melakukan sendiri kan enggak kayak kita datang ke, mohon maaf ya, datang ke puskesmas terus kita ngeluh sakit ini terus tolong diobati, kita pulang dapat obat. Kan kadang-kadang kita itu berpikir begitu gitu, terhadap pengobatan bekam dan pengobatan rukyah. Sehingga akhirnya kalau kita memaknainya lebih dalam seperti yang materi yang kita ulik dari awal tadi, maka yang kita dapatkan jauh lebih dahsyat. Bukan hanya kayak bekam itu bukan hanya dapat fisiknya saja. Meskipun sebenarnya kita sudah dapat manfaat dari fisiknya itu, tapi akan jauh lebih baik kalau konteksnya jauh lebih dapat. Saya rasa ini masuk ke Ustadz Nuruddin minggu lalu yang terkait dengan apa namanya sel dan sebagainya. Saya rasa yang 200 slide itu lebih dahsyat. Saya 28 slide aja 1 jam, 200 slide berapa jam? Itu saja mungkin dari saya, Satri. Dan kita praktisi lapangan juga bahwa ketika bicara tentang hipertensi, terjadi tekanan darah tinggi mungkin karena pembuluh darahnya menyempit, mungkin karena detak jantungnya lebih cepat begitu, atau kualitas darah yang bermasalah sehingga tekanannya jadi meningkat. Nah, ini semua kan organ dalam yang ngaturkan sistem saraf otonom, sistem saraf simpatis dan parasimpatis tentunya. Nah, tadi kalau melihat dari literasi yang sering kita baca itu bahwa sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu bisa distimulasi dari yang tadi, dari apa namanya, simpatis menuju ke arah parasimpatis, dari hormon kortisol dihambat dengan keluarnya hormon endorfin tuh. Kalau melihat dari paparan Ustadz tadi, ada bekam, ada rukyah. Kalau bekam itu stimulasinya secara fisik, kalau rukyah itu ke psikologis, psikoterapi spiritual. Yang mau saya tanyakan sebagai praktisi sekaligus peneliti ini, kira-kira efektivitasnya bagusan mana? Dibekam dulu terus dirukyah atau dirukyah dulu terus dibekam? Dan menurut pendapat panjenengan itu kenapa kira-kira gitu? Oke, baik. Yang saya sampaikan tadi gagasannya kan sebenarnya eh, dirukyah dulu, setelah itu dibekam. Karena yang tadi di materi itu, karena ini terkait dengan kemampuan personal masing-masing kan berbeda-beda. Jadi bisa jadi ada orang yang praktisi itu ketika mau berbekam itu sangat fokus sekali misalnya. Terus ada lagi yang praktisi yang ketika berbekam itu dia bisa melakukan kegiatan secara apa namanya itu, paralel atau multitasking ya. Jadi sebenarnya kalau saya yang saya teliti, ini yang saya teliti, itu saya melakukan yang berbarengan. Dan datanya sudah saya lakukan. Ini saya sedang berkomunikasi juga dengan Dr. Wahyu Dwidada sebenarnya terkait dengan penelitian. Tapi tidak saya sampaikan di sini karena itu nanti terkait dengan apa, publikasi di jurnal internasional. Sehingga untuk amannya yang saya sampaikan tadi itu dirukyah dahulu. Setelah itu 15-20 menit. Setelah itu kita lakukan bekam. Karena takutnya ketika saya menyampaikan bahwa dilakukan berbarengan, itu kan ada orang yang sudah smooth gitu dengan pengalaman di lapangan yang panjang, ada yang tidak. Nanti malah ini. Tapi mana yang efektif? Saya rasa keduanya bisa saling saling mengisi ya. Tapi eh, saya lebih mengusulkan sebelum, kalau konteksnya lebih aman ya, sebelum dibekam itu dirukyah. Tapi kalau mau melakukan setelah dibekam dirukyah saya belum pernah melakukan itu sehingga saya tidak berani menyimpulkan seperti apa. Terus tapi tadi saya sudah mendapatkan sebuah artikel, tapi ini perbandingan terapi fisik sih bekam dengan yang lain. Di situ disebutkan ternyata bekam sunnah itu lebih dahsyat dibandingkan yang lain di artikel, tapi tidak saya masukkan tadi. Karena saya rasa ini kan kita tidak sedang membandingkan
terapi bekam dengan yang lain gitu. Tapi kita lebih dalam bahwa memaknai bekam itu seperti apa. Mungkin itu dulu, Baik, Mas baik. Sabri. Terima kasih, Ustaz. Ini ada Bu Yulia Novita yang raise hand. Semoga Ibu hidupkan apa namanya audionya atau panitia. Ya, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini Pak, apa apa hubungan antara tekanan darah yang normal dengan jantung yang terasa sangat sering berdebar begitu Pak? Apakah ini masuk dalam kategori dia hipertensi atau hipotensi? Karena dia tekanan darahnya itu normal. Hanya saja jantungnya itu sangat sering berdebar. Apakah ini kategori hipertensi atau hipotensi dan apakah itu parah Pak? Oh, saya langsung. Oke. Eh, Kalau ternyata tekanan darahnya normal terus yang berdampak ke jantungnya, saya rasa terapi yang pas rukyah ya. Berarti ada sesuatu yang di sana. Tapi sebenarnya ya kalau mau fair ya, mau jujur, kita harus tahu dulu gitu. Kan kenapa itu detak jantung berdegup kencang. Saya sebagai pengobat tradisional, saya tidak berani tidak berani selama ini tidak berani mudah untuk mengklaim ini apa ini apa ini. Saya pasti menyarankan ibu untuk mendatangi dokter yang apa namanya, menangani jantung itu. Baru nanti ketika ternyata dari pihak apa namanya dari pihak eh, dokter spesialis jantung tersebut menyatakan ibu tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Berarti kan sebenarnya secara fisik tidak ada masalah gitu. Dari dari tekanan darah, dari jantung itu kan nggak ada masalah. Tapi baru ketika itu baru kita berani ngomong masalah pengobatan masuk ke ranah pengobatan tradisional, rukyah begitu. Kalau saya sih, karena kalau kita mengklaim apa namanya mudah mengklaim bahwa ini kena gini, saya tidak sependapat. Karena itu nanti akan kayak kayak kita ke bengkel tapi kita mendiagnosa apa namanya, motor kita tidak baik, maka yang terjadi malah merusak organ yang lain. Kalau saya rasa saran saya jenengan ke dokter spesialis dulu, terus jenengan tes apa yang disampaikan oleh dokter spesialis itu, baru kita akan masuk ke kalau dengan itu saja jenengan sudah sembuh ya alhamdulillah. Baik Pak, beliau ini laki-laki Pak, usia 37 kalau saya tidak salah. Jadi keluhannya itu ketika dilakukan tekanan darahnya normal. Tapi jantungnya sangat sering berdebar, sudah ke spesialis alhamdulillah ceritanya. Dan sudah dilakukan cek jantung, EKG dan segala macam ke spesialis penyakit dalam karena dugaan awalnya mungkin asam lambung yang tinggi atau naik begitu kan. Terus sudah dilakukan EKG dan segala macam dan ditemukan hasilnya normal begitu Pak. Tidak ada gangguan masalah apa-apa pada organ jantung segala macam dan lambungnya juga baik begitu. Tapi misalnya beliau ini ceritanya ketika sedang duduk misalnya atau sedang berjalan tiba-tiba jantungnya itu berdebarannya sangat cepat begitu. Dan tidak ada riwayat hipertensi dari keluarga, tidak juga hipotensi begitu Bapak. Ini saya langsung. Monggo, Eh, monggo. Gini, kayak saya rasa kalau memang ternyata dari dokter sudah tidak ada masalah, ya berarti jenengan coba untuk mendatangi terapis rukyah terdekat misalkan. Karena penggaliannya nggak semudah itu. Jadi harus ada penggalian lebih dalam terkait dengan apa namanya latar belakang dan sebagainya. Mungkin bisa ada pemicu. Faktor pemicu itu kan banyak ya. Ada yang secara psikologi, ada yang secara apa namanya hal-hal lain. Ada bisa jadi malah saya ngomongnya salah ya. Tapi karena konteksnya rukyah ya, bisa jadi malah ada faktor X ya, ain misalkan, atau sihir kiriman gitu. Kan kita nggak tahu dari gimana cara mendeteksi itu semua. Dan untuk mendeteksi itu ya nggak mudah. Ya. Ada proses-proses yang panjang. Kalau eh, tinggal di Jakarta, saya rasa dengan Pak Tri ya di Ya, Jakarta. Nah, monggo nanti konteks di sana. baik. Dengan beliau, insya Allah nanti akan bisa dibantu, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Andi, Bu Yulia atas pertanyaannya. Ini yang raise hand belum ada lagi, cuma ada lanjutan pertanyaan dari Bu Diannya. Nanya, Pak Andi, itu rukyah sebelum dibekam 15 menit, langsung dibacakan atau mendengarkan tanpa penjelasan brainstorming untuk pemahaman tentang ayat-ayat rukyah enggak? Itu pertanyaannya. Beliau Alhamdulillah. nyimak rupanya dari apa yang disampaikan Pak Andi tadi. Alhamdulillah. Kalau 15 menit itu bacaan Al-Qur'annya. Pembacaan Al-Qur'annya. Tapi kalau sebelum itu sudah ada misalkan brainstorming terkait dengan problem masalah atau diagnosa anamnesa itu saya rasa jauh lebih bagus. Karena kalau saya menterapi rukyah itu bisa sampai 3 jam, 4 jam. Terus malah lebih banyak brainstormingnya untuk menggali problemnya daripada pembacaannya. Tapi bacaan Al-Qur'an saya rasa kalau kalau bagus ya di atas 30 di atas 45 menit itu dahsyat nanti hasilnya. Karena nanti ada eskalasi yang kita akan dapat dari
dari respon dari fisik maupun respon jiwa dari klien kita ini, dari orang yang itu nanti hasilnya lebih dahsyat lagi. Mungkin itu, Bu. Iya, ya, makasih Pak Andi. Kalau kata Ustadz Rosyad itu, terapi Al-Quran itu dosis tertinggi tapi nggak akan overdosis ya. Ah, Makin lama makin bagus gitu. Nggak akan Pak, overdosis. bahkan saya dapat ilmu dari Ustadz Rusadi itu, beliau itu tahun berapa ya? 2015 mungkin. Ketika kita membacakan ayat tertentu, ternyata di kata-kata tertentu itu apa namanya, orang yang kita bantu rukyah itu responnya ada, ya udah orang Jawa ngomong diteter aja sampai ayat itu diulang-ulang sampai reaksinya selesai, maka baru nanti beranjak ke ayat setelahnya. Itu ilmu yang saya dapatkan dari Ustadz Rusadi. Insya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Oke. Oke, ini belum ada yang resign lagi. Sepertinya Bu Bunga mau resign ini tadi begini-begini. Ada yang mau ditanyakan Bu Bunga? Tidak, Pak. Udah cukup penjelasan saya nyimaknya. Cuma tadi luar biasa ya, Pak Narsum bilang, saya merukyah itu bisa 3 jam sampai 4 jam. Insya Allah. Silakan Pak, dilanjut. Baik, terima kasih. Ini baru jam 9 lewat ya. Jadi kalau disimpulkan bahwa sambil nunggu pertanyaan yang lain ini, bahwa ternyata kolaborasi atau integrasi terapi rukyah, di mana itu spiritual terapi dengan terapi bekam yang mengintervensi fisik melalui penyedotan darah lewat kulit. Jadi dua kombinasi tadi, terapi fisiknya dengan bekam, terapi doa psikospiritualnya dengan rukyah, ternyata memberikan plus-plus dari kondisi pasien yang dominan sistem saraf simpatisnya bekerja menjadi parasimpatis. Dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban tadi ya, kalau dilihat seperti itu. Nah, ini kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya minta apa ini? Terima kasih Pak Di. Artinya banyak Al-Fatihah berulang dan networknya bisa Pak sampai tertidur. Eh, bisa dijawab sedikit Pak Andi sebelum closing statement. Jadi ini ada pertanyaan, artinya banyak Al-Fatihah berulang-ulang dengan niat rukyah. Bisa ya Pak sampai tertidur? Apa malah tidak boleh? Nah, itu. Terus dilanjutkan dengan closing statement ya. Nggih, Start. nggih, matur nuwun, Pak Sekjen. Jadi Al-Fatihah itu dalam sebuah hadis disebutkan sebagai sebuah ayat-ayat surat 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 yang disebutkan dalam sebuah hadis itu, di hadis itu menyebutkan Al-Fatihah. Jadi ada sebuah kaum begitu yang ternyata sahabat Rasulullah itu lewat di permukiman itu, ternyata pemimpin kaumnya itu tersengat kalajengking atau apa, terus sakit apa Ya, gitu. kalau jengking. Kalajengkingnya terus dibacakan Al-Fatihah, sembuh, ternyata dahsyat. Nah, makanya kalau kita memaknai Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, ibunya Al-Quran atau inti dari Al-Quran, saya memaknai dahsyat itu. Saya sering kali membacakan Al-Fatihah berulang-ulang, tapi dengan berbagai, saya mencoba ya, kadang-kadang saya mencoba dengan intonasi tertentu, dengan ini dan sebagainya. Ternyata hasilnya itu dahsyat sekali ketika kita bisa memaknainya. Jadi membacanya itu dengan apa ya, menyelami arti makna dan sebagainya, tidak asal membaca saja. Itu hasilnya luar biasa. Jadi kalau saya melihat, bahkan saya pernah ini, mohon maaf, saya di Banyuwangi diminta untuk mengisi rukyah masal di jamaah di Masjid Bado Isya 7:30 sampai jam 9. Apa yang saya baca? Istighfar. Istighfar dan Al-Fatihah. Apa tadi? Muntah-muntah semusola. Tapi istighfar itu saya ajak kita kontemplasi, terus benar-benar memohon apa namanya, memohon ampun kepada Allah dan sebagainya. Berarti hadir, jiwanya hadir, semuanya diluruhkan begitu. Itu satu masjid itu dahsyat sekali. Itu yang saya alami. Dan saya tahu itu daerah perdukunan. Dan akhirnya ternyata itu ada. Setelah acara itu diajak makan keluar, terus cerita bahwa di situ tuh tempatnya kirim-kiriman metafisik, sihir-sihir kayak santet. Nah, itu gudangnya di situ, Masya Allah. Luar biasa. Tapi ya dengan keyakinan bahwa ketika kita membawa Allah ya dalam dalam keyakinan kita, maka insya Allah kita akan terlibat. Mungkin itu yang kurang gitu, di kita gitu. Mungkin saya juga masih belajar saya masih belajar dengan Ustaz Rosadi, saya belajar dengan kebetulan dulu waktu Trans 7 kalau datang ke Surabaya itu saya pasti menjadi tuan rumah, menyediakan Thailand yang di syuting dan sebagainya. Jadi saya banyak belajar dari banyak.
dengan Ustadz Tri ini saya banyak belajar dari beliau. Meskipun lewat HP-nya istri, tapi kan saya curi ilmu, Ustadz. Jadi jadi banyak ya. Jadi jangan malu kalau kita ini punya kelemahan gitu. Jadi bagi saya dengan Ustadz Tata ini, mohon maaf, saya punya pengalaman datang ke Semarang untuk belajar apa namanya. Saya jadi, mohon maaf Ustadz, saya yang jadi jenengan pijet-pijet di depan saat itu. Mungkin jenengan ingat itu. Saya dari Surabaya saat itu, yang rombongan dari Jawa Timur itu. Masya Allah, barakallah Ustaz. Makanya saya senang melihat nama panjenengan tadi, langsung saya nangis. Insya Allah, ini guru saya. Jadi kita bahkan kita jangan merasa itu juga yang mungkin kadang-kadang kita masih bermasalah adalah ini mungkin sebagai closing juga Pak Tenggi. Enggak. Jangan sampai ada rasa ujub, ada rasa sombong, rasa lebih baik daripada yang lain terkait dengan ketika kita menterapi diri kita atau menterapi yang lain. Ketika itu ada saja, itu barrier itu langsung muncul. Ini pengalaman saya sehingga ya kalau saya sering kali menggunakan sebuah kata yang sekarang mungkin mulai hilang, ketulusan. Ya, ketulusan itu yang harusnya muncul di kita, baik untuk diri kita, untuk sesama. Meskipun makanya ketika kemarin 2 minggu lalu ini saya nangis. 2 minggu lalu Pak Tri telepon saya minta tolong gabung. Saya ya dengan ketulusan saya pengen, karena sedikit amalan saya mungkin itu bisa memberikan sumbangsi. Meskipun saya kecil hati sebenarnya, karena dengan para suhu master-master di LKMU ya sudah saya mencoba untuk dengan apa yang ada pada saya ini saya bisa memberikan. Termasuk saya ngasih materi sekarang. Mungkin nggak banyak, nggak sedahsyat Ustadz Tata, Ustadz Rias, tapi paling tidak saya punya pengalaman mungkin yang bisa saya mungkin dengan ini kan saya bisa ngambil karena kemampuan saya di dunia akademik, sehingga saya mencoba mengumpulkan materi-materi yang mungkin saat ini bisa kita jadikan sebagai sumber referensi kita, bahwa menjadi legitimasi kita bahwa ternyata Bakang itu dahsyat, ternyata Ruqyah itu dahsyat, sehingga akhirnya kita bisa yakin betul bahwa apa yang kita lakukan itu ya tetap di trahnya, tetap di jalannya yang telah Allah dan Rasulullah Muhammad tetapkan. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Bapak Andi, Masya Allah. Alhamdulillah dapat pencerahan ini, ngecas lagi malam ini tentang Ruqyah dan Bekam. Ya, alhamdulillah di akhir acara ini saya ucapkan terima kasih sama guru-guru saya, ada Ayah Tata, ada Pak Wewe, dan teman-teman yang lain seperjuangan gitu ya. Saya sebagai moderator, mohon maaf kalau ada salah kata dan ucap. Maka saya kembalikan sama pembawa acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sekali. Masya Allah, tabarakallah. Sudah 5 sesi kita jalani bersama dari Discovery Islamic Medicine ini yang IMF selenggarakan selama bulan Oktober, dan di closing ditutup oleh pemaparan kita pada Dr. Andik. Bapak Ibu, ada dua patah kata yang akan diberikan oleh Ketua IMF kita, yaitu Pak Dr. Wahyu Dwidada, atau sebatas untuk berkangen-kangenan di layar. Silakan Pak D, panggilan sayang saya kepada beliau itu Pak D. Silakan Pak D untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, genap sudah ini 5 pertemuan. Dan saya selalu mengamati, selalu ikut. Dan yang saya hormati, yang sangat humble, meskipun beliau sudah senior, tapi tetap ikut aja ini, Ustadz Tata Saputra. Nah, sugeng dalu Pak Tata, Masya Allah. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah. Sehat, nggih? Insyaallah. Kemudian Ustadz Rosat, guru kami semua, guru kita semua, nggih. Alhamdulillah. Insya Allah sejauh ini apa yang kita diskusikan tidak ada yang keluar dari koridor. Kalau ada pasti beliau langsung menyemprit. Kemudian yang selalu aktif juga dari Aceh, Ibu Yulia Novita, juga rajin bertanya juga. Kemudian sahabat saya Dr. Joko Suwito, beliau spesialis biasanya penelitiannya tentang efek bekam terhadap jantung. Dan hari ini sebetulnya relevan sekali itu kalau didiskusikan duet meet, keren banget. Masya Allah, Masya Allah. Banyak yang bisa kita diskusikan. Di antaranya pengalaman kami, kata-kata Pak Tri hari tadi. Kami ini terapis. Jadi terapis itu ketika menyentuh pasien,
ada sesuatu. Kadang-kadang ada yang sepertinya, karena ini belum jelas ya, sepertinya itu tenaga kita kesedot. Saya beberapa kali nangani pasien yang pasiennya cuma satu atau dua, tapi berasa sudah membekam 5 orang atau lebih. Capek banget. Kalau capek biasa sih terasa ya, paling-paling diberi ambil minum kopi udah boleh lah. Tapi ini beda, ini apa ini? Nah, seperti ini saya kira bisa suatu saat kita diskusikan kembali. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Andi Isdianto tadi sangat menarik. Ini merupakan debutnya di panggung IMF. Beliau selama ini lebih konsen pada sebagai akademisi, banyak penelitian-penelitiannya yang bukan penelitian kaleng-kaleng, tapi sudah internasional dan terindeks Scopus, tak diragukan lagi. Dan alhamdulillah di antara keahlian beliau untuk di bidang, kalau tidak salah bidang ikan apa ya? Ternyata beliau berkenan, ikhlas ridho untuk ikut membantu penelitian Tibu Nabawi. Waktu saya japri, bisa nggak nih bantu? Asalkan tentang Tibu Nabawi, siap. Alhamdulillah, menambah ada peneliti kita. Masya Beliau Allah. juga ikut bergabung di Majelis Pakar Asosiasi Ruqyah, yang nanti tugasnya adalah menjembatani antara sains, ilmu fisik, dan metafisik, agar orang tidak menganggap ini takhayul, ini hanya halu, tapi kita bisa menjelaskan bagaimana sesuatu yang gaib secara syariat dan itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Sebagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada saya tentang ini. Lalu Allah menanyakan balik, apa engkau belum yakin? Yakin ya, tapi biar lebih mantap. Begitu. Dan alhamdulillah hari ini adalah pertemuan yang kelima sekaligus penutup rangkaian dari 5 pertemuan kita. Yang pertama Dr. Susilo ini, beliau juga sangat kompeten di bidangnya, ya. Yang kita tidak nutut bidang beliau. Kemudian Dr. Susi Indarti, beliau juga dokter spesialis bedah saraf yang nyentrik, karena di 5 tahun terakhir ini lebih banyak mempelajari ruqyah daripada bedah sarafnya sendiri. Bahkan beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah 2 minggu, beliau belajar ngaji di Kota Malang untuk mempelajari ruqyah. Kemudian Associate Prof. Zainab Muhammad Safi dari Kuala Terengganu, Malaysia. Alhamdulillah beliau berkenan hadir. Kemudian Ustadz Nuruddin Al-Indonesia, Ustadz Unai. Alhamdulillah kemarin memberikan juga wacana yang berbeda tentang keganasan sel kanker yang ternyata responsif bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Diibaratkan sel yang keluar dari jalur, sel yang mursal, itu sama dengan manusia yang mursal. Ketika dia dinasihati dengan ayat Al-Quran, kemudian dia menangis, dia bertobat, atau dia lari, atau dia kemudian mempercepat apoptosis atau membunuh dirinya. Begitu. Kemudian hari ini Dr. Andi Isdianto alhamdulillah menambah memperkaya wawasan kita tentang riset, bekam, dan ruqyah. Atas nama panitia dari International Islamic Medicine Forum, kami mengucapkan berterima kasih kepada jamaah semua peserta dari webinar internasional ini, dan insya Allah akan kami perbaiki kembali. Kita adakan lagi insya Allah di bulan Ramadan. Januari. Ya. Ramadan itu 17, Februari. hari raya 17 Februari. Ya. Jadi di bulan Ramadan justru nanti kita lebih kencang lagi untuk kajian ilmu. Saya kira itu untuk semua sahabat-sahabat IMF. Saya ucapkan terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Sambutannya terima kasih Pak D, dan juga saya memberikan ucapan yang tertingginya kepada para sponsor kita yang acara Discovery of Islamic Medicine ini diberikan sponsor juga berupa partisipasi dari para guru-guru kita juga, yaitu ada dari Green Zone Ustadz Afif, ada dari Asabil Ustadz Katur dan Ustazah Aminah, kemudian ada juga JSR Store dari Ustadz Dr. Zaidul Akbar, kemudian ada juga sponsor dari RSH Care serta dari Sifu Care, yaitu dari Sifu Oda. Untuk Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, dan saya minta untuk tidak keluar grup dulu karena ada beberapa yang harus kita rampungkan berupa sertifikat, berupa pengiriman hadiah, partisipasi dari para sponsor dan untuk pemenang-pemenangnya, dan juga untuk masih ada share PDF dan YouTube-nya. Barakallahu fiik. Baik Bapak Ibu, mari bersama kita mengucapkan terakhir untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin beserta doa kafaratul majlis. Salam terima kasih dan salam kangen kami, salam rindu kami, salam hormat kami dari para pengurus, untuk gurunda-gurunda semua dan para peserta. Terima kasih atas kesediaan selama mengikuti 5 pembelajaran kita kali ini pada Discovery of Islamic Medicine. Sampai bertemu, insya Allah kita juga akan mengadakan kembali baik offline maupun online pada acara-acara IMF selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz, Bro. Ustaz, Makasih Pak Sama ya, Di Pak Tata. E. Makasih semuanya. Jazakumullah Ada yang khair. Eko. Sehat-sehat Bu Eko. Ya, Eko. Ya, Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum. Sehat-sehat Bu Rini.